Bapak Rudi pergi bertani, gagal panen, terima umpatan. Saya Veronica Maya Slustiani, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Isnaini MPDI selaku dosen mata kuliah Muhadharah, serta yang saya cintai teman-temanku yang solih dan solihah semuanya, insya Allah. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya pada hari ini sehingga saya dapat berdiri di hadapan kalian semua. Adapun tema yang saya ambil pada hari ini adalah cinta dan benci karena Allah. Teman-temanku, Rasulullah SAW bersabda, tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Teman-teman sekalian, dari hadis ini kita mengetahui bahwa kita harus memberikan kecintaan kita dan kesetiaan kita hanya karena Allah semata. Kita harus memberikan kebencian kita. Kita harus mencintai terhadap sesuatu yang dicintai Allah. Kita harus membenci segala sesuatu yang dibenci Allah. Kita harus meridhoi terhadap apa yang diridhoi Allah, dan kita tidak boleh meridhoi terhadap apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, lalu apa sih yang dimaksud dengan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? Nah, dalam pengertian menurut syariat, yang dimaksudkan dengan al-hubbu fillah atau mencintai karena Allah adalah mencurahkan kasih sayang dan kecintaannya kepada orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Ta'ala karena keimanan dan ketaatan yang mereka lakukan. Lalu yang dimaksud dengan al-bughu fillah atau benci karena Allah adalah mencurahkan ketidaksukaan atau kebencian pada orang-orang yang mempersekutukan Allah dan kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan yang mendatangkan kemarahan dan kebencian Allah. Allahu a'lam. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun saudara keluarga mereka. Terdapat pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 22. Jadi para sahabat dan tabi'in serta pengikut di seluruh penjuru dunia adalah orang-orang yang lebih berhak untuk kita cintai, meskipun kita itu tidak punya hubungan apa-apa terhadap mereka, daripada orang-orang yang dekat dengan kita seperti tetangga kita, orang tua kita, anak kita, saudara dekat kita, ataupun saudara kita yang lain. Apabila mereka itu membenci, memusuhi, dan menentang Allah, mereka tidak berhak untuk mencintai melebihi orang-orang yang berjalan di atas al-haq dan orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, demikian juga kecintaan dan kebencian yang tidak disyariatkan adalah yang tidak berpedoman pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan hal-hal ini bermacam-macam jenisnya. Banyak sekali kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita yang sekarang ini. Seperti kebencian dan kecintaan kita yang dimaksudkan atau dimotivasi oleh hal-hal yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kecintaan terhadap kekayaan, kecintaan terhadap kedudukan atau jabatan, kecintaan dan kebencian terhadap suku bangsa, ketampanan, kefakiran, kekeluargaan, dan lain-lain tanpa memperdulikan norma-norma agama yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, kadar kecintaan dan kebencian kita yang harus dicurahkan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang dicurahkan kepadanya kasih sayang dan kecintaan secara utuh atau tidak adanya kebencian. Nah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan ajaran Islam dan tonggak-tonggaknya,
dengan ilmu dan keyakinan yang teguh. Mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan segala perbuatan dan ucapannya untuk Allah semata. Mereka ini adalah orang-orang yang tunduk lagi patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka ini adalah orang-orang yang mencurahkan kecintaan, kewalaan, kebencian, dan permusuhan hanya karena Allah Ta'ala, serta mendahulukan perkataan Rasulullah SAW atas yang lain dari siapapun. Lalu ada yang kedua, yaitu orang-orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lainnya. Mereka ini adalah orang yang mencampur adukan atau menjadikan satu antara amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Mereka ini dicintai dan dikasihani dengan kadar kebaikan yang ada pada diri mereka, dan mereka pula dibenci serta dimusuhi sesuai dengan kadar kejelekan yang ada pada diri mereka. Lalu ada yang terakhir, yaitu yang ketiga. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang dicurahkan kebencian dan permusuhan kepadanya secara utuh, sehingga tidak adanya kecintaan terhadap mereka, yaitu mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak beriman kepada rukun iman dan mengingkari rukun Islam baik sebagian atau keseluruhan dengan rasa yang mantap, dengan rasa yang utuh gitu. Orang yang mengingkari asma wa sifat Allah Ta'ala, atau orang yang meleburkan diri dengan ahlu bidah yang sesat dan menyesatkan, atau orang ini yang melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Teman-temanku sekalian, kewajiban saling mencintai di jalan Allah bukanlah suatu perintah yang tidak menimbulkan manfaat yang baik. Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada buah dan hasilnya. Nah, buah dan hasil dari kita saling mencintai di jalan Allah diantaranya adalah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mendapatkan kemuliaan dari Allah, merasakan manisnya sebuah iman, kesempurnaan iman, dan yang paling mulia adalah dimasukkannya kita ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Teman-temanku sekalian, sebagai makhluk ciptaan Allah, hendaknya kita berlindung kepada zat yang membolak-balikan hati, supaya hati kita dipatri dengan kecintaan dan kebencian yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kadang-kadang ya, orang yang menentang Allah di sekitar kita itu, sifat dan perilakunya lebih baik terhadap diri kita daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita lupa dan lebih mencintai orang-orang kafir daripada orang-orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Teman-temanku sekalian, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk keislaman kita semua. Apabila ada kesalah kata, saya memohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Semoga kecintaan dan kebencian kita selalu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu apalagi sih yang kita harapkan kecuali mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, meraih manisnya iman, mendapatkan kesempurnaan iman, dan dimasukkannya ke dalam surga yang paling tinggi. Semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati kita. Amin, Allahumma amin. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan saya berakhir sampai di sini. Salah dan kurang mohon dimaklumi. Saya Veronica Maya Sulistiani. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.